Memasuki untuk modul G, di segmen 1 ini kita akan membahas hukum Ohm berkaitan dengan modul G, yaitu elektromotive force, atau mungkin ada yang menyebutnya sebagai gaya gerak listrik. Baik, kita lanjut di slide berikutnya. Nah, berkaitan dengan hukum Ohm, ini adalah nama dari ilmuwan Jerman Georg Simon Ohm yang menyatakan pada tahun 1827 bahwa arus listrik dalam kabel konduksi sebanding dengan perbedaan potensial V yang melintasinya. Jadi V di sini adalah perbedaan potensial. Ya, pada pembahasan untuk arus listrik, karena kita membahas hukum Ohm, jadi muatan listriknya sudah bergerak. Seringkali untuk beda potensial juga disimbolkan sebagai V. Kalau sebelumnya V itu adalah potensial listrik. Jadi mungkin kita perlu sedikit hati-hati berkaitan dengan beberapa pengertian yang akan kita gunakan. Baik, kita coba baca untuk catatan yang sudah disiapkan. Adanya aliran listrik menunjukkan adanya muatan-muatan yang bergerak. Seberapa cepat muatan-muatan tersebut bergerak sebagai respons terhadap gaya bergantung pada sifat materialnya. Untuk sebagian besar zat atau bahan, rapat arus di sini adalah J, vektor J, sebanding dengan gaya persatuan muatan F kecil, atau J sama dengan sigma F. Nah, di sini sigma F kecil. Nah, persamaan ini disebut sebagai hukum Ohm. Nah, sigma di sini adalah faktor proporsionalitas. Mudah-mudahan tidak bingung karena penggunaan dari sigma di sini adalah faktor proporsionalitas, bukan sebagai muatan permukaan atau distribusi kontinu dari muatan permukaan yang dibahas di modul-modul sebelumnya. Jadi faktor proporsionalitas sigma di sini adalah konstanta empiris yang bervariasi dari suatu bahan ke bahan lainnya. Faktor proporsionalitas sigma disebut sebagai konduktivitas dari suatu listrik. Jadi ini konduktivitas. Beberapa buku teks menggunakan kebalikan dari sigma yang disebut sebagai resistivitas. Nah, ini disimbolkan juga dengan rho, atau sering disimbolkan dengan rho. Jadi karena ini kebalikan dari sigma, maka rho sama dengan 1/sigma. Nah, ini juga rho ini juga jangan jangan sampai kebalik, atau mudah-mudahan tidak bingung dengan notasi rho yang sebelumnya digunakan untuk charge density, yaitu atau densitas muatan ya, atau ya densitas muatan atau muatan pada distribusi kontinu pada suatu volume. Oke, jadi kita perlu tahu sigma itu apa dan rho itu apa pada pembahasan berkaitan dengan arus listrik yang kita bahas pada modul ini. Pada prinsipnya, gaya yang mendorong muatan untuk menghasilkan arus bisa berupa apa saja, bisa kimiawi, gravitasi, gaya elektromagnetik, dan lain-lain. Persamaan rapat arus J bisa saja kalau misalkan elektromagnetik sebagai gaya yang menyebabkan pada konteks pembahasan kita, maka J ini, vektor J ini sama dengan sigma dikali E ditambah V cross B. Jadi di sini ada medan listrik dan medan magnetik, begitu ya. Medan induksi magnetik. Biasanya kecepatan muatan sangat kecil sehingga suku kedua diabaikan, sehingga kita punya J sama dengan sigma E.
Jadi karena misalkan suku kedua adalah ini, maka tinggal sigma E karena ini dianggap cukup kecil. J sama dengan sigma E ini adalah persamaan yang juga disebut sebagai hukum Ohm. Dalam prakteknya, logam adalah konduktor yang sangat baik sehingga medan listrik yang diperlukan untuk menggerakkan arus di dalamnya dapat diabaikan. Seringkali kabel penghubung di sirkuit listrik ditinjau sebagai ekuipotensial. Resistor sebaliknya terbuat dari bahan yang konduktornya kurang baik. Sebuah resistor silinder dengan luas penampang A dan panjang L besar di sini dibuat dari bahan dengan konduktivitas sigma. Jadi ini ilustrasinya, panjangnya L, luas penampangnya adalah A, dan catatan penampang melintang di sini ditunjukkan untuk bentuk misalkan tidak harus yang melingkar, tapi seringkali biasanya digunakan juga untuk penggambaran atau ilustrasi yang melingkar. Oke, kita lanjut. Jika kita menetapkan bahwa potensial konstan di setiap ujung dan beda potensial antara ujungnya adalah V, beda potensialnya adalah V dari setiap ujung ini, arus total yang mengalir dari satu elektroda ke elektroda lainnya sebanding dengan beda potensial V. Yang V tadi juga beda potensial, atau sebanding dengan beda potensial di antara keduanya. Jadi kalau di antara ujung-ujung ini ada beda potensial yang kita sebut sebagai V, maka V sama dengan I kali R. Nah, ini sekali lagi diberikan catatan bahwa V ini beda potensial yang pada segmen atau modul sebelumnya itu digunakan simbol delta V. Oke, kembali ke persamaan. Di sini V sama dengan I kali R. I adalah arus yang mengalir, dan di sini adalah bentuk dari hukum Ohm atau versi yang lebih familiar begitu ya, yang disebut sebagai hukum Ohm yang lebih sering dilihat atau ya lebih familiar. Kemudian di sini R adalah konstanta proporsionalitas, disebut sebagai resistensi. Itu adalah fungsi dari susunan geometri dan konduktivitas media antara elektroda. Resistensi diukur dalam ohm atau disimbolkan dengan simbol ini huruf omega, dibaca ohm, dan ohm adalah volt per ampere. Ohm adalah volt per ampere. Oke, jadi ilustrasinya kalau misalkan kita punya suatu resistor, kemudian ada arus yang mengalir. Nah, kurang lebih ini simbol yang seperti ini kita bisa ukur beda potensial di antara ujung-ujungnya, atau secara simbol untuk rangkaian listrik kita bisa lihat di sini ada arus arah panah kemudian melewati suatu resistor, dan kita bisa menghitung atau bisa juga mengukur untuk beda potensial di dua sisinya. Jadi kurang lebih ilustrasinya seperti itu untuk analogi dari simbol rangkaian listriknya, dan juga ilustrasi kalau secara fisiknya dari benda resistor tersebut. Oke, demikian pembahasan kali ini. Kita akan lanjutkan di video selanjutnya. Semoga bermanfaat dan terima kasih.